Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joskrep Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pemupukan anggur pada saat berbunga seperti ini. Jadi banyak pertanyaan kawan-kawan, pada saat anggur berbunga seperti ini dipupuk apa tidak? Jika dipupuk menggunakan pupuk apa? Di saat bunga masih di fase parot, belum mekar, atau lebih familiar kita sebut di fase brokoli, karena memang bentuk bunganya mirip brokoli ya. Inilah fase parot, jadi di mana bunga anggur belum merenggang atau belum mekar dan belum terjadi polinasi. Di fase seperti ini, jika kita salah penanganan, maka bunga anggur gagal menjadi beri atau menjadi buah. Karena itulah, biar tidak salah, mungkin ada kawan-kawan yang baru memulai menanam anggur, terlalu sayang pada saat seperti ini dia diberi pupuk secara berlebih. Padahal di fase ini ada beberapa pupuk yang kita hindari. Jadi pupuk apa yang diperbolehkan dan pupuk apa yang kita hindari di fase bunga anggur seperti ini. Ini sangat penting bagi rekan-rekan pemula jika ingin berhasil membuahkan anggur sampai finish atau sampai bisa kita panen dengan kualitas yang baik. Jadi di video kali ini saya sekaligus mengupdate. Pada pohon anggur ini adalah pohon anggur yang saya buatkan video 12 hari yang lalu dengan judul membuahkan anggur untuk pertama kalinya. Ini di usianya 5 bulan. Batang sudah besar. Varian Jubile Novocercas. Seperti ini. Jadi kita ulas kembali karena mungkin ada teman-teman yang baru menyimak juga video saya atau baru mengikuti channel saya, biar nanti nggak gagal paham. Pemangkasan varian Jubil di bat keberapa? Saya memangkas di bat 7-9. Ulangi, 7-10. Ini pemangkasan di bat 9 membawa klaster bunga seperti ini. Ini di bat 10 membawa bunga cukup banyak. Ini juga ada bunganya. Ini juga ada bunganya. Ini juga ada bunganya. Ini dalam satu tersier kita hitung berapa bunga yang kita dapat. Satu, ini kelihatan ya. 2, ini 2 jadi 4. Ini 2 jadi 6. Lalu kita lihat yang sebelah sini. Ini 2, ini 2, ini 2, sudah 6. Ini 1, 7. Jadi rata-rata 4-7 di setiap cabang tersiernya. Untuk ukuran tersier yang sudah relatif besar ya. Untuk tersier yang terlalu tertinggal, nah ini seperti ini. Kita pangkas 2-4. Ini seperti ini. Tidak membawa buah. Nih. Untuk pembuahan berikutnya. Karena kalau kita menyeragamkan menunggu tersier ini besar, memakan waktu terlebih lama. Jadi ini udah 10 tersier yang kita lakukan pemangkasan untuk dibuahkan dalam satu pohon. Seperti ini misalkan. Kita lihat hasilnya. Cukup bagus bunganya tuh. Ini juga dari sebelah sini. Cukup bagus. Oke. Jadi ini sekaligus mengupdate ya. Jadi untuk teman-teman yang baru menyimak video saya dan belum sempat melihat video saya kemarin dan menunggu update daripada hasil pemangkasan membuahkan anggur pertama kali, ini adalah hasilnya sekaligus update dari video sebelumnya. Oke, kita kembali ke pembahasan.
Jadi di fase seperti ini kita menghindari penggunaan pupuk sintetis apapun atau pupuk kimia akan kembali kita masukkan setelah fase fruit set atau peri set. Kapan itu? Setelah anggur ini melakukan penyerbukan atau selesai penyerbukan, kombinasi selesai terbentuk beri anggur kecil-kecil, 3 kemudian baru kita bisa memberi pupuk sintetis. Fungi dan insektisida. Di fase ini saya tidak mengaplikasikan sama sekali di kebun kami. Untuk kawan-kawan yang tinggal di dataran tinggi dengan kelembapan yang cukup tinggi, boleh mengaplikasikan fungi dan insek dengan dosis yang sangat rendah. Tetapi saya tidak pernah melakukannya. Meskipun dengan dosis yang sangat rendah itu aman, tetapi saya tidak melakukannya di seluruh kebun kami. Semua sedang berbuah dan berhasil panen kali. Ini yang saya katakan. Apa yang bukan selalu saya berikan ke kawan. Jadi dihindari pertama penggunaan kimia. Di ini pengaplikasian fungi dan insek sebaiknya tidak, jika terpaksa gunakanlah dosis rendah. Kenapa demikian? Jika dosisnya tidak tepat menyebabkan beri anggur gosong, dispray. Kalaupun tidak gosong, mengganggu pada proses polinasi nantinya, sehingga dalam satu tandan ini mestinya mendapatkan 100 beri, kalaupun jadi hanya 30 atau 40 beri, sehingga tandannya cukup sedikit buahnya. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Gitu ya. Oke, pupuk apa yang diperbolehkan dan saya lakukan pada fase ini? Kawan-kawan boleh mencontoh saya, tidak pun tidak ada masalah. Tetapi apa yang berhasil saya lakukan di kebun kami, pengalaman kami bertahun-tahun menanam anggur, saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan, khususnya pemula yang sedang belajar menanam anggur, supaya tidak gagal di fase ini. Oke. Ini kita telah siapkan air 10 liter. Ini adalah pupuk PSB, Potassium Bacteria. Kita akan campurkan ke dalam air 10 liter dengan 200 ml PSB. Ini gelas berukuran 200 ml. Kita campurkan ke air 10 liter. Nah, tentang ini, di saat kami akan melakukan pembuahan, ada rekan kita yang menanyakan, terlalu banyak air kalau untuk ukuran pot 50 liter, menyebabkan busuk akar, katanya. Tetapi yang saya lakukannya adalah faktanya. Kalau ini busuk akar, tanaman ini sudah KO. Dan waktu itu saya jawab, saya selalu update apa yang saya lakukan dari konten-konten yang saya buat. Dan hari ini, tanaman ini sedang berbunga. Tidak KO. Oke? Jadi pentingnya, kita kalau melihatnya hanya pot 50 liter, air 10 liter. Kurang lengkap. Yang pertama, pot 50 liter ini isinya apa? Gitu ya. Media tanamnya apa? Tidak bisa disamaratakan. Kalau media tanamnya cuma sekam bakar dan sekam mentah serta kohe kambing, itu yang dominan, maka media ini terlalu poros. Gitu ya. Sedangkan ini media tanamnya cuma tanah dan sekam mentah. Yang terpenting adalah media tanam ini poros, tidak membuat air tergenang di media tanam maupun di dasar pot atau dasar planter bag. Bawahnya kita kasih ganjal supaya air bisa keluar. Lalu, apa kalau 10 liter air ini nggak terlalu banyak dan menyebabkan busuk akar? PSB dapat membunuh jamur yang tumbuh di perakaran anggur. Bahkan saya mengobati busuk akar dengan PSB. Oke. Itu. Jadi ini adalah pupuk yang kita gunakan
atau pupuk organik yang kita gunakan di kebun kami. Lokasi 2, 3, dan 4. Kalau lokasi 1 kita menggunakan POC dari urin kelinci. Kita siramkan. Seperti ini. Apakah ini enggak terjadi pemborosan? Enggak, kita PSB buat sendiri. Dan ini sangat murah. Ini ya. Tuh. Ini sangat murah. Jadi pupuk di fase ini kita hanya menggunakan pupuk organik, menghindari penggunaan kimia. Jadi ini 2 hari yang lalu baru kita siram dan hari ini kita pupuk. Jadi sudah 2 hari tidak kita lakukan penyiraman. Jangan sampai media tanam ini terjebak air di sini ya, atau tergenang. Jadi ini harus poros. Ini bisa kita lihat. Tuh. Kalau menyebabkan busuk akar berarti banyak air yang tergenang di media tanam dan medianya kurang poros. Iya, itu dapat menyebabkan busuk akar. Penggunaan PSB ini hemat karena kita buat sendiri. Kawan-kawan yang baru menyimak video saya bagaimana cara membuat PSB, bisa di-scroll saja di video saya terdahulu yang berjudul cara membuat PSB dengan berbagai warna. Itu judul videonya untuk kawan-kawan yang ingin belajar membuat PSB dengan mudah. Bisa dilihat tuh. Air mengalir terus. Nih. Jadi kalau berbicara boros, media tanam anggur yang poros ketika kita pupuk pasti airnya akan keluar. Yang harus kita pahami adalah jika terbuang seperti ini sia-sia, bukan itu. Justru komposisi pupuk yang cair yang kita berikan itu setelah menyentuh akar itu harus lepas. Jadi dia sedang memakan nutrisi, bukan menggenang akar. Kalau nggak boleh lepas terus menggenang akar justru malah busuk. Jadi memang biarkan lepas. Yang penting akar telah tersentuh oleh pupuk yang kita berikan. Dan ini harus terbuang. Ini merah. Ya. Netesnya jernih. Nah, artinya sudah tertahan di sana ya, di media tanam. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Jika ada yang kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar atau langsung ke WA saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.